Kalian pasti pernah mendengar salah satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan akademik yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nur Aziza dengan NIM 661230188. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ujian tengah semester kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas mengenai dua tema utama penting, yakni mengenai nilai dan norma dalam konstitusi serta perilaku konstitusional warga negara. Melalui tema, apakah hukum hanya di atas kertas? Dan saya warga negara yang taat atau tidak? Kita akan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata dan sejauh mana kesadaran hukum masyarakat saat ini. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Nilai dan norma dalam institusi di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, perilaku konstitusional adalah sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Landasan hukum ini didasari oleh pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas rasa aman dan perlindungan diri, dan juga pasal 28D ayat 1 mengenai hak atas perlindungan hukum yang adil. Dan juga yang terakhir ada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum. Belakangan ini kita sering mendengar kasus yang melibatkan pengadilan dan hukum, seperti drama pembunuhan yang gak selesai-selesai, kasus penangkapan pemeran video asusila, dan lain-lain. Berbicara mengenai pengadilan, tahukah kamu gimana sih sejarah undang-undang hukum di dunia? Dan kira-kira apa aja sih isinya? Undang-undang ini mengatur tindakan kejahatan yang spesifik, juga sekaligus berbagai macam hukuman yang spesifik untuk kejahatan tersebut. Kalian pasti pernah mendengar salah satu contoh pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan akademik yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Salah satunya datang dari kampus kita, yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana seorang mahasiswa diduga merekam korban di toilet perempuan. Tindakan ini tentunya melanggar hukum, norma kesusilaan, serta hak asasi manusia. Kasus lainnya terjadi di Universitas Indonesia, di mana seorang mahasiswa Fakultas Hukum UI melakukan pelecehan seksual melalui percakapan yang tidak pantas di grup chat. Perilaku tersebut mencerminkan penyalahgunaan kebebasan dan kurangnya kesadaran hukum. Dengan hal ini, kita dapat melihat bahwasannya nilai yang dilanggar adalah nilai moral, etika, dan juga kemanusiaan. Serta norma yang dilanggar adalah norma hukum, kesusilaan, dan juga sosial. Konstitusi yang dilanggar merupakan masuk ke dalam pasal 28G, hak atas rasa aman dan juga perlindungan diri. Dalam pasal 28D juga masuk dalam hak atas perlindungan hukum yang adil dan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu kasus pelanggaran hukum yang saat ini cukup marak terjadi adalah kekerasan seksual. Kasus ini bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, bahkan di ruang publik. Banyak korban yang mengalami kekerasan seksual justru kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Tidak sedikit yang takut untuk melapor karena merasa malu, takut disalahkan, atau tidak percaya bahwa hukum akan benar-benar melindungi mereka. Padahal, secara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Dalam kasus seperti ini, jelas ada pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merampas hak dasar seseorang sebagai manusia. Seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang tegas agar memberikan efek jera. Selain itu, korban juga harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan keadilan yang layak. Penegakan hukum yang jelas dan tegas sangat penting agar masyarakat merasa bahwa hukum benar-benar bekerja, bukan hanya sekedar tertulis. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran penting. Kita tidak boleh menyalahkan korban, tapi justru harus memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati batasan dan hak orang lain. Di sisi lain, perilaku taat hukum sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mematuhi peraturan lalu lintas, seperti memakai helm, berhenti saat lampu merah,
dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Atau contoh lainnya seperti membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya mencerminkan sikap kita sebagai warga negara yang taat hukum. Ketika kita disiplin dalam hal kecil, itu menunjukkan bahwa kita menghargai aturan yang ada dan ikut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban. Kalau dibandingkan, masih ada sebagian masyarakat yang patuh, tapi tidak sedikit juga yang masih melanggar aturan karena merasa tidak ada konsekuensi langsung. Padahal, jika semua orang memiliki kesadaran yang sama untuk taat hukum, lingkungan yang tertib dan aman bisa lebih mudah terwujud. Dari sini kita bisa melihat bahwa hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum memang penting, tapi kesadaran individu juga menjadi kunci utama. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya sadar hukum, bahkan seseorang yang berada di lingkungan yang aware akan produk hukum pun masih melanggar hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dengan tindakan yang tegas kepada setiap pelanggar hukum. Kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha menjadi warga negara yang taat hukum. Misalnya, saya mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam menggunakan media sosial. Namun, saya juga menyadari bahwa pernah melakukan pelanggaran kecil seperti terlambat mematuhi aturan kampus, dan dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pentingnya disiplin dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sebagai generasi muda, saya berkomitmen untuk menjadi warga negara yang lebih baik dengan cara mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak dan martabat orang lain, berani melaporkan tindakan pelecehan atau pelanggaran hukum, menggunakan media sosial secara bijak, dan yang terakhir menyebarkan edukasi tentang kesadaran hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tetapi menjadi pedoman hidup dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban. Sebagai penutup, aku ingin menekankan bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang memahami aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil hingga berani bersikap ketika melihat ketidakadilan. Karena pada akhirnya, hukum bukan hanya tentang aturan yang tertulis, tapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat ikut serta menjaga dan menjalankannya bersama. Melalui video ini, kita belajar bahwa nilai dan norma dalam konstitusi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu, mari menjadi warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.